Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Three of Wands. Oke. Tiga tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang sangat positif ya, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena dari kartu pertama ini sangat menggambarkan teman-teman tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana kamu akan merasakan sebuah kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih positif, gitu sih. Ya, nah, artinya ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan kamu jalani, teman-teman. Setelah ya melewati hal-hal yang mungkin cukup sulit, setelah mungkin melewati fase-fase terpahit ya, teman-teman, begitu banyak masalah, ujian dan hal-hal lain yang membelenggu kamu, nah seperti itu. Nah, hal-hal baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu inilah nantinya, teman-teman, ya, yang akan apa ya, membawa sebuah perubahan deh. Oke, terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu memang pada dasarnya gitu sih. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Four of Wands. Empat tongkat muncul hadir. Jadi memang dari kartu kedua ini sangat menggambarkan, teman-teman, secara visualisasi ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu terima, kamu dapatkan pencapaian kesuksesan yang sangat besar gitu sih. Ya, karena empat pilar yang menggambarkan bahwasanya pencapaian inilah sebuah pencapaian terbesar yang mungkin belum pernah kamu dapatkan dan kamu rasakan sebelumnya. Setelah begitu banyak perjuangan, kerja keras, ikhtiar, doa yang kamu lakukan selama ini, teman-teman, pada akhirnya semuanya akan benar-benar termanifestasikan. Ya, aku melihat seperti bakal ada sebuah pesta perayaan ataupun mungkin juga seperti syukuran ya, teman-teman. Ya, mungkin sebuah rasa bentuk syukur kamu ya, teman-teman. Mungkin kamu ingin mengadakan acara kecil-kecilan ya seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Wands ya, ataupun 8 tongkat. Nah, lagi dan lagi kartu tongkat muncul. Jadi memang terlihat dan sangat menggambarkan sebenarnya, teman-teman, tentang apa ya, namanya sebuah perjuangan kamu, kerja keras kamu, gitu loh. Ini memang sesuatu hal yang nggak main-main, ya. Melihat dari perjuangannya itu loh, teman-teman, kamu berusaha banget untuk lebih sukses ya, ingin lebih sukses, yang terpuruk ya ingin bangkit dari segala keterpurukan, dari segala masalah dan problem-problem yang ada. Ya, dan apa yang terlihat dari kartu ketiga ini tentu inilah sebuah awal perubahan di dalam kehidupan kamu. Inilah sebuah awal sebuah kehidupan baru yang benar-benar akan dipenuhi dengan kelimpahan materi dan rezeki ya. Kenapa? Ya jelas dong, pencapaian terbesar dan kesuksesan terbesar kamu, teman-teman. Ya tentunya ini akan berdampak terhadap kondisi ekonomi kamu ataupun finansial ekonomi kamu gitu, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu keempat, aku punya The High Priestess. The High Priestess ini muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi ini kartu yang menggambarkan tentang kesabaran kamu, teman-teman, tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas juga. Apa ya, hubungan dan kedekatan diri kamu dengan Tuhan kamu masing-masing itu cukup bagus ya. Mungkin kamu rajin berdoa, beribadah, teman-teman. Kemudian kamu orang yang penyabar ya. Jadi memang adanya beberapa hal yang
selalu kamu lakukan inilah yang mungkin pada akhirnya teman-teman doa kamu menembus ya berhasil menembus langit gitu sih ya. Dan ketika doa kamu berhasil menembus langit tentu semua dan apapun yang mungkin diinginkan oleh teman-teman Pisces ya itu termanifestasikan gitu teman-teman. Dan aku yakin dalam pekan ini keberuntungan demi keberuntungan akan benar-benar kamu peroleh gitu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Pisces ya, ataupun kondisi keuangan teman-teman Pisces. Oke, fokus, konsentrasi teman-teman, dan akan mulai tarik energinya dari kartu yang pertama. Nah, aku punya Four of Pentacles ya, kartu koin, 4 koin muncul hadir di sini teman-teman. Jadi, melihat dari kartu pertama ini, teman-teman ya memang sangat menggambarkan sih sebenarnya tentang sebuah kelimpahan materi rezeki gitu ya. Kelimpahan materi rezeki dan kekayaan secara sosial gitu teman-teman. Ya mungkin inilah sebuah kondisi kehidupan yang mungkin selama ini kamu harapkan ya. Kamu ingin rezeki kamu berlimpah ya mungkin disinilah kamu akan benar-benar kamu dapatkan ataupun memang sudah kamu rasakan ya. Ya mungkin memang pada dasarnya kebanyakan dari teman-teman Pisces ya banyak yang sukses dan berhasil gitu ya. Dan kemudian aku punya Ace of Wands ya, kartu tongkat muncul hadir teman-teman. Nah, hadirnya kartu kedua ini melihat lebih dalam terkait dengan apa yang sedang dirasakan dan akan didapatkan oleh teman-teman Pisces memang tidak jauh-jauh ya dari yang namanya sebuah perbuatan. Ya, perbuatan apa? Ya, perbuatan baik. Perbuatan apa? Ya, tentu perbuatan kerja keras kamu, teman-teman. Jadi semua ikhtiar usaha kamu, teman-teman, selama ini ya mungkin sudah kamu lakukan dengan baik. Pada akhirnya memang nggak sia-sia, ya. Di sini aku lihat ada sebuah pencapaian terbesar lagi dan lagi seperti itu, teman-teman. Dan sebuah komitmen kamu orang yang cukup baik ketika berkomitmen, kamu orang yang cukup baik ketika mungkin apa ya ingin mencapai suatu tujuan, kamu orang yang sangat yakin gitu loh, percaya diri, teman-teman. Ya, oke, next. Pada kartu yang ketiga aku punya Six of Swords ya, ataupun 6 pedang, teman-teman. Nah, hadirnya kartu ketiga ini, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya ini yang aku maksud, kamu orang yang tetap ataupun selalu optimis dan berkomitmen. Padahal kalau melihat dari track recordnya ya, banyak dari kamu yang merasakan sebuah kehidupan yang cukup keras, teman-teman. Kamu harus bertarung dengan beberapa masalah ataupun tantangan yang selalu saja terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan terkadang, tidak jarang ada orang-orang yang berupaya berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu. Ya tetapi karena mungkin kegigihan kamu, keyakinan kamu terhadap Tuhan kamu juga bagus, teman-teman, sehingga apa yang mungkin menjadi rintangan itu tidak pernah kamu anggap ya terlalu serius gitu sih teman-teman ya. Dan kemudian kamu orang yang berani untuk menghadapi sebuah masalah dan rintangan yang ada, sehingga apa, sehingga setelah segala sesuatunya terselesaikan dengan baik, maka ya tentu kamu akan segera sampai ke dermaga kesuksesan kamu. Nah, di balik dermaga kesuksesan kamu itulah teman-teman yang akan mendatangkan ataupun yang akan menghadirkan adanya sebuah kondisi keuangan yang cukup berlimpah. Hingga pada akhirnya apa? Aku punya Queen of Wands. Ratu tongkat muncul hadir di sini teman-teman. Jadi dari kartu keempat ini, kartu yang menggambarkan pada akhirnya kamu akan hidup makmur, hidup sejahtera, hidup mapan, hidup lebih enak deh pokoknya. Ya daripada mungkin pekan lalu dan bahkan mungkin bulan dan tahun lalu teman-teman. Jadi di tahun 2025 ini, khususnya di bulan Februari ini teman-teman, aku yakin perubahan demi perubahan ini akan cukup nyata. Ya dan bahkan persentasenya dari seluruh teman-teman Pisces ya insya Allah kesuksesan kamu akan mencapai 80% teman-teman ya. 20%-nya mungkin kamu harus melewati terlebih dahulu beberapa ujian teman-teman ini, tetapi kamu harus tetap optimis dan yakin ya bahwasanya di balik itu semua nanti pasti akan ada ending yang juga akan membahagiakan. Ya tinggal menunggu waktu doang teman-teman. Yang paling terpenting adalah kamu harus tetap yakin dan konsisten ya. Oke, dan sabar tentu. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Empress. The Empress muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, jika kita berbicara terkait dengan kehidupan rumah tangga, teman-teman, ya sebenarnya ini kartu yang sangat menggambarkan tentang kesabaran kamu. Kamu orang yang sangat bijak, dewasa, kamu orang yang sangat apa ya? Ya penyabar ya, teman-teman. Itu sih pada intinya. Nah, melihat dari energi kehidupan sosial sebenarnya cukup bagus ya, teman-teman. Rezekinya cukup stabil, cukup lancar. Hanya saja memang
aku lihat ada sedikit apa ya, mungkin keinginan ataupun hal-hal apa sih yang membuat kamu tuh ada sebuah unek-unek gitu ya teman-teman ya, seperti itu sih ya, semacam unek-unek ataupun sebuah keinginan yang belum tercapai gitu sih. Jadi ketika kamu mungkin memiliki ada perasaan yang gak begitu mengenakan ya, mungkin seperti itu teman-teman, maka ya itu harus segera dikomunikasikan, jangan sampai itu nanti menjadi sebuah bumerang teman-teman ya. Itu menjadi sebuah bumerang yang ketika bom waktu ya, ketika hal tersebut tidak dapat kamu sampaikan dengan baik, maka ya yang ditakutkan nanti menjadi bermasalah gitu sih. Karena cukup disayangin ya teman-teman, segala sesuatunya sudah didapatkan ya. Dari kondisi ekonomi, materi juga bagus yang aku lihat ya. Kemudian apalagi teman-teman? Ya hampir-hampir semua sih positif. Ya ini hanya saja pola pikir ataupun ketakutan-ketakutan di dalam diri kamu teman-teman. Ya mungkin takut kehilangan karena mungkin terlalu sayang ya, mungkin seperti itu sih. Jadi memang pada intinya harus selalu mensyukurilah ya terhadap segala hal yang memang sudah Tuhan berikan untuk teman-teman Pisces yang sudah berumah tangga, karena memang energinya sangat positif. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Wow, aku punya The Star. The Star muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini menggambarkan teman-teman tentang sebuah kondisi kehidupan asmara ataupun perpacaran yang cukup positif ya. Tidak dapat dipungkiri saat ini kamu benar-benar membutuhkan dia dan dia juga membutuhkan kamu teman-teman. Ya, ada sebuah keselarasan yang aku lihat, kestabilan dan kelancaran. Ya, kalau dikatakan berharap dia ingin menjadi jodohmu, ya pasangan hidupmu mungkin seperti itu dan mungkin juga kebalikannya. Ya, kemudian aku punya demon teman-teman. Ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ketika mungkin sudah menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang tepat. Ya, takut mungkin kehilangan ya teman-teman. Selalu seperti itu sih. Ya, maka ketika ketakutan ini boleh ya, teman-teman. Tetapi jangan sampai sebuah ketakutan ini kamu jadikan sebagai alasan untuk terlalu cemburu, untuk terlalu overprotective dan overthinking, teman-teman. Ya, karena apa? Itu nanti bisa memicu adanya sebuah keretakan ataupun kehancuran di dalam hubungan. Ya, kamu gak usah khawatir. Yang aku lihat memang hubungan kamu akan tetap berjalan dengan stabil ketika kamu dapat mengontrol diri kamu, teman-teman, mengendalikan diri kamu. Ya, sebenarnya sih masing-masing juga. Ya, melihat dari energi ini sih potensi peluangnya bahwasannya hubungan kamu akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius itu cukup terlihat teman-teman. Ya, semoga ya. Oke, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo ya, single mom dan single dad. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Queen of Cups. Ratu Cangkir muncul hadir di sini teman-teman. Nah, jadi dari kartu pertama ini teman-teman sangat menggambarkan dan menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang gimana kalau dikatakan saat ini kamu sudah siap lahir dan batin, kamu sudah apa ya, sudah matang ya teman-teman. Ya, memang sih kuncinya intinya adalah bersabar. Apalagi ketika kamu ingin mencari sosok seseorang yang serius. Apakah kamu berpeluang, berkesempatan teman-teman? Tentu, semua orang memiliki sebuah peluang dan kesempatan yang sama. Ya, yang paling terpenting adalah saat ini jangan terlalu terburu-buru teman-teman. Ya harus lebih selektif banget memang gitu sih ya, bukan berarti kamu harus membatasi diri kamu untuk dekat dengan siapapun. Ya silakan dekat dengan siapapun ketika memang hati kamu merasa nyaman, mungkin dia adalah jawaban dari apa yang mungkin selama ini kamu harapkan, inginkan gitu ya. Nah, kuncinya adalah sabar ya. Sabar akan membawakan hasil yang positif baik dari segi ekonomi kamu dan bahkan terkait dengan kehidupan asmara teman-teman. Apakah dalam pekan ini berpotensi teman-teman ya? Dalam pekan ini sih aku lihat memang ada potensi tetapi tidak terlalu besar ya. Dan ketika melihat energi secara keseluruhan mungkin di bulan Februari ini teman-teman, sepanjang bulan Februari ini akan begitu banyak teman-teman Pisces yang akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya. Amin ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah, aku punya King of Wands ya, Raja Tongkat muncul hadir. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman juga menggambarkan tentang sebuah energi yang dimana ya kalau dikatakan dia seseorang yang cukup bijak, ya cukup dewasa, ya juga terlihat ya teman-teman, hanya saja masih ada sebuah keraguan di sini. Nah, melihat dari kartu kedua ini aku rasa nggak ada yang harus kamu lakukan, cemaskan, khawatirkan teman-teman. Kenapa? Melihat dari energinya sangat positif gitu sih. Dia seseorang yang sangat berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan asmara gitu sih. Ya. Dan ketika mungkin dia sudah berani ataupun sudah mencoba untuk membuktikan, menunjukkan
tentang sebuah keseriusannya dengan berjuang dan berkorban, aku rasa itu menjadi salah satu bentuk apa ya teman-teman ya, keseriusan dia gitu ya. Yang aku lihat memang cukup beruntung sih. Ya, kamu cukup beruntung ketika bertemu ataupun dekat dengan seseorang yang saat ini ya teman-teman. Jadi pada intinya jangan pernah takut ya teman-teman untuk memulai sesuatu hal yang baru ya. Bisa saja sesuatu hal yang baru inilah yang akan memberikan kamu sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya teman-teman, yang kekal gitu ya. Amin ya, kekal di dunia maksudnya teman-teman ya. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Pisces. Oke. Nah, yang pertama aku punya tanggal 2, 13 tanggal 1, 17 tanggal 3, 18 tanggal 22, 16, 15, dan yang terakhir 11, 27, dan tanggal 9. Maka kurasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.